Oke, baik, kepada Ibu Suci dipersilahkan. Oke, selamat sore untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk sharing di webinar kali ini terkait dengan materi Fun and Effective Tools to Help Manage IT Risk in Organization. Sebetulnya sih lebih kepada risk management ya, cuman kita arahkan nanti ke dalam framework IT-nya akan seperti apa. Nah, yang pertama adalah, coba kita samakan persepsi dulu ya terkait dengan risk management. Ya, jadi di sini terkait dengan risk management adalah harapannya adalah bahwa organisasi ya yang bisa mengidentifikasi risiko dengan baik, nah itu nanti dia bisa mempersiapkan, artinya dia bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko ataupun meminimalisir kerugian-kerugian yang akan terjadi untuk perusahaan kedepannya nanti ataupun selama proyek berlangsung. Nah, kenapa di sini lebih disimplify ke organization ya? Karena arahnya kan kita tidak hanya konsepnya information technology ini sudah menjadi sebuah support system ya, sebuah support system tidak hanya di perusahaan yang dia bergerak di bidang IT saja, cuman dia juga sekarang sudah menjadi support di berbagai bidang ya, berbagai lini perusahaan, terlebih terkait dengan adanya digital transformation ya yang sudah banyak semua beralih kepada pengembangan teknologi. Nah, jadi managing, sebenarnya apa sih yang dilakukan ketika memanage sebuah project risk? Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi adanya risiko potensial, kemudian mengakses, kemudian menganalisis risiko tersebut sampai dengan tetap kita monitor ya keberlangsungannya ketika project berlangsung ataupun sudah selesai itu seperti apa. Karena di sini setiap project itu kan dia punya risikonya masing-masing ya. Jadi ada keunikan risiko tergantung dari detail yang sedang dikerjakan ataupun sedang berlangsung. Mungkin di beberapa perusahaan ataupun organisasi itu kan ada beberapa project ya. Projectnya mungkin akan berbeda-beda. Nah, di situ juga rangkaian risikonya sudah pasti juga sesuai dengan keunikan project yang sedang dikembangkan. Oke, kemudian kita masuk kepada risk management, IT risk management. Tadi balik lagi sekilas, kalau kita mau meringkas ya, manajemen risiko ini terkait dengan identifikasi, analisis, prioritization, dan mitigation of risk. Jadi basically kita ambil dari konsep risk management, kemudian dikembangkan ke dalam IT risk management itu sendiri. Pengembangannya ke arah mana ya terkait dengan segala kejadian ataupun aktivitas yang terkait dengan fungsi IT itu sendiri ya. Yang dilakukan ataupun aktivitasnya apa sama seperti risk management, cuman skopnya yang lebih kita arahkan ke IT function-nya. Di sini kita lihat, coba definisikan risiko ini kan banyak sekali ya terjadi. Tapi pastinya adalah untuk menghindari risiko ini kan dia bisa menyebabkan kerugian ya, kerugian baik secara ekonomi, kerugian terkait dengan sisi SDM-nya. Nah, yang mengakibatkan organisasi tidak bisa mencapai goals atau tujuannya dengan baik. Nah, kemudian setelah kita belajar nih terkait dengan pahami konsep untuk risk manajemennya, kita masuk ke dalam risk IT framework-nya.
Nah, ada 3 IT framework, risk IT framework yang biasa digunakan. Yang pertama ada COBIT, COSO, dan Vector Analysis of Information Risk ya. Nah, ketiga framework ini sebetulnya ada yang hampir sama aktivitinya atau kegiatannya. Jadi memang saling melengkapi ya. Ada beberapa bagian yang memang di-cover oleh COBIT misalkan, ada beberapa bagian yang di-cover lebih detail oleh COSO-nya, misalkan terkait dengan assessment-nya dan lain sebagainya. Nah, ketiga framework ini jika kita mau gunakan dengan baik ya akan sangat membantu sekali dalam kita mengidentifikasi risiko ke depannya seperti apa. Ini coba saya tampilkan sekilas ya terkait dengan COBIT Core Model ya yang kita bahas terkait dengan framework IT. Nah, kita lebih fokus ke risikonya ya, pengelolaan risiko. Nah, yang diambil di sini adalah Core Model COBIT 2019 ya, COBIT 2019. Jadi yang berkaitan dengan risk management secara langsung terkait dengan ada answer risk optimization dan ada di bagian manajemen. Jadi kalau di atas itu terkait dengan governance ya, tata kelolanya seperti apa. Kemudian yang bawah ini terkait APO 12 di sini ya, manage risk, terkait dengan bagaimana pengelolaannya. Nah, coba kita lihat detailnya seperti apa sih aktivitas yang ada di answer risk optimization maupun manage risk-nya ya. Nah, di sini fokus areanya ya, kita melihat bahwa nah di bagian tata kelola terlebih dahulu ya, governance-nya dulu, bahwa untuk answer risk optimization ini kan dia memastikan bahwa nah adanya risiko, kemudian toleransi risiko terartikulasi, terkomunikasikan dengan baik ya. Tujuannya memastikan bahwa information INT di sini adalah information and technology ya yang berkaitan dengan enterprise risk. Nah, jadi makanya kita selalu bicara di sini tidak hanya IT yang berdiri sendiri, tapi bagaimana IT ini berkomunikasi dengan stakeholder yang terlibat seperti itu. Kemudian key governance practice-nya apa di EDM 03 ini? Yang dilakukan untuk risk optimization di sini adalah yang pertama mengevaluasi risk manajemennya, kemudian direct risk management dan monitor risk management. Artinya nanti kita tidak bahas terlalu detail di dalam untuk COBIT-nya, cuman sebagai pandangan untuk kita ya bahwa ketika kita mau membuat sebuah risk register atau mau memanage IT risk, artinya kita harus paham dulu ya kontrol-kontrol yang digunakan itu seperti apa supaya kita nggak kerja 2 kali, artinya supaya kita desain kontrolnya dari awal ini sesuai dengan framework yang ada, tujuannya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke domain align, plan, and organize. Nah, untuk domain APO ini dia masuk ke APO 12 ya, masuk kaitannya ke manage risk. Nah, dia terkait dengan identify, assess, reduce. Jadi kalau kita perhatikan dari tadi, manage risk ini selalu terkait dengan identify, assess, reduce, kemudian mitigation-nya ya. Arahnya lebih ke situ. Nah, kemudian kita coba lihat ke arah key management practice-nya. Nah, apa sih sebetulnya activity yang dilakukan dalam sebuah kontrol objektif terkait dengan manage risk ini? Artinya yang pertama terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan data ya, collect data terkait dengan risiko, kemudian analyze risk, maintain a risk profile, kemudian articulate risk. Di sini kita perlu
pemahaman terkait mengartikan risiko itu seperti apa ya, mendefinisikan, kemudian define risk management action portfolio, dan respond to risk. Nah, nanti kalau kita perhatikan dari awal, coba kita samakan dengan konsep-konsep yang ada. Nah, secara garis besar, framework-nya akan saling melengkapi ya, seperti itu. Oke, nah ini masuk ke dalam IT risk manajemennya. Kita ambil secara garis besarnya bahwa yang harus dilakukan adalah terkait dengan risk assessment, risk mitigation, dan evaluation dan assessment-nya. Nah, kemudian guideline-nya, jadi guideline-nya ini juga sudah disesuaikan ya, disesuaikan dengan implementasinya terkait dengan information technology itu sendiri seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat urut-urutannya ya, flow-nya terkait dengan bagaimana kita harus mendefinisikan terlebih dahulu ya konteks organisasinya, karena itu nanti akan menentukan bagaimana kita melakukan identifikasi risiko. Kemudian setelah identifikasi masuk ke assess the risk, nah, di situ ada kontrol ya, kontrol terkait dengan risikonya seperti apa, sampai dengan perlakuan kita terhadap risiko. Jadi apakah risiko tersebut akan diterima, ditolak, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas juga di sesi kali ini. Jadi ada di sini ada terkait dengan flow-nya ya, mulai dari establish context identification sampai dengan treat risk-nya. Ini untuk risk management guideline-nya. Dia bisa digunakan sebagai acuan untuk setiap langkahnya seperti apa. Nah, kemudian yang ada di sini ini adalah flow untuk risk assessment process yang ada di COSO Enterprise 2017 ya, sorry. 2017. Nah, di sini untuk risk assessment process, dia mulai dari identify risk, develop assessment risk, assess risk, kemudian interaction-nya, priority risk, dan respond to risk. Ini kita di sini coba buka masing-masing framework, nah itu seperti apa. Tinggal kita mengimplementasikannya ke dalam organisasi, disesuaikan kembali dengan ruang lingkup organisasinya. Walaupun dengan acuan tadi, dengan 3 acuan, kita gunakan acuan yang kontrol objektifnya, ataupun enterprise, ataupun risk assessment prosesnya, ataupun risk management guideline-nya. Tinggal nanti coba disesuaikan lagi dengan culture yang ada di organisasinya bagaimana. Oke, nah di sini kita coba masuk secara umum terlebih dahulu terkait dengan masuk di identify risk ya tadi, karena semuanya diawali dengan identifikasi risiko ya. Nah, ketika mengidentifikasi risiko ini ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan sebetulnya ya secara umum nih. Yang pertama adalah terkait dengan metode apa yang kita gunakan untuk mengidentifikasi risiko, kemudian bagaimana melakukan risk register dan risk breakdown structure-nya seperti apa. Nah, yang pertama untuk sebentar. Yang pertama untuk identification method ya. Untuk identification method di sini ada beberapa metode sebetulnya kita coba bahas. Yang pertama adalah dokumen review nih. Nah, kalau di dokumen review terkait dengan tinjauan ya. Jadi
review terhadap dokumentasi misalkan dokumentasi project yang sudah ada, ataupun kontrak yang sebelumnya sudah ada, ataupun prosedur-prosedur terkait ya. Ini untuk metode identifikasinya di awal terlebih dahulu. Jadi karena kan kadang perusahaan ataupun organisasi dia sudah punya acuan nih terkait dengan identifikasi SOP-nya ataupun prosedurnya harus seperti apa. Nah, ini membantu kita untuk mengidentifikasi risiko ke depannya ya, asumsi proyek dan lain sebagainya. Mungkin dari gambaran proyek yang sudah ada bisa tahu nih ternyata proyek sebelumnya itu dia pengerjaannya estimasi waktunya tidak sesuai ataupun perencanaan keuangannya kurang dan lain sebagainya. Nah, bisa digunakan sebagai indikator risiko dalam pengembangan proyek selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah assumption analysis. Di sini bagaimana setiap risiko proyek ya, diidentifikasi didasarkan pada hipotesis, skenario, dan juga asumsi. Jadi mengidentifikasi risiko terkait sesuai ya, disesuaikan dengan artinya di sini bisa dikatakan kadang masuk ke dalam, mungkin bisa masuk ke professional judgment-nya seperti apa ya, asumsi analisisnya bagaimana. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan identifikasi resiko ini menggunakan fishbone diagram ya. Kalau fishbone diagram di sini kan contohnya, nah kita mau mengidentifikasi nih tadi misalkan terkait dengan kemungkinan risiko. Nah, di sini contohnya order lead time lebih dari 7 hari nih. Nah, kita identifikasi artinya entitas-entitas apa saja sih yang memungkinkan terlibat terkait dengan risiko tersebut. Nah, kemudian apa penyebabnya diidentifikasi lagi dari setiap entitas ya. Jadi misalkan di sini dari sisi kalau kita bicara dari sisi people-nya ini ternyata ada high employee turnover rate. Nah, misalkan seperti itu. Atau dari sisi metodenya nih, artinya kenapa bisa terjadi keterlambatan, tidak ada prosedur yang baku ataupun tidak dijalankan dengan baik prosedurnya. Nah, ini juga bisa digunakan ya sebagai salah satu metode untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian metode yang keempat untuk identifikasi kita juga bisa gunakan SWOT analisis ya. Artinya SWOT analisis di sini kita coba mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dari sisi internal maupun sisi eksternalnya. Oke, jadi masih diidentifikasi resiko, kemudian kita masuk ke dalam risk register nih. Jadi setelah kita belajar terkait metode-metode apa yang bisa kita gunakan untuk identifikasi, kita masuk ke dalam risk register di sini. Jadi risk register di sini adalah fungsinya lebih ke mendokumentasikan risiko ke dalam daftar risiko. Jadi terkait dengan akar penyebabnya, kategorinya, ataupun bagaimana menyelesaikan risiko tersebut. Nah, ini contoh mekanisme untuk mengontrol risiko. Jadi kita buat risk skenario-nya seperti apa, kemungkinan terjadinya misalkan terkait dengan work struct moving plan. Nah, ini kemungkinan terjadinya misalkan ada yang probable, sangat mungkin atau possible dia tingkatnya mungkin, kemudian konsekuensinya, pengaruhnya, major, ratingnya. Nah, ini adalah masuk ke dalam risk register ya, rencana risiko untuk mendefinisikan tingkat risikonya.
Selanjutnya ada risk breakdown structure. Nah, ini bagian dari identifikasi risiko ya. Jadi identifikasi terkait metode apa yang digunakan, kemudian risk register, kemudian yang ketiga adalah sini fungsinya lebih ke kita mengorganisasikan risiko-risiko ini masuk ke dalam kategori proyek atau proyek yang mana. Nah, ini contoh. Jadi misalkan di sini ada semua proyek risiko nih, kita definisikan mana yang terkait dengan ya, kemudian mana yang terkait dengan kategori technical ya, secara technical risk, kemudian dari sisi organisasi atau dari sisi project management ya. Karena keberlangsungan project ini kan akan terkait dengan beberapa hal di sini ya. Artinya dia bisa jadi tidak jalan karena adanya kecenderungan tidak sesuai dengan bisnis analisisnya ataupun suppliernya, tidak sesuai dengan mungkin cash flow-nya. Nah, itu ini bisa jadi satu alasan ya. Nah, bisa kita kategorikan risiko-risiko yang mungkin muncul ini masuk ke arah yang mana. Oke, kemudian lanjut ya, setelah kita melakukan analisis dan evaluasi ya, evaluasi risiko. Nah, di sini untuk analisis, analyze and evaluate risk ada 4. Nah, 4 hal yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita menggunakan estimasi risiko ataupun menggunakan risk metric, sensitive analysis, dan menggunakan metodenya Monte Carlo analysis. Nah, ini kita coba lihat tools-tools yang membantu kita ya untuk melakukan analisis ataupun mengevaluasi risiko yang ada. Jadi kalau dari sisi estimasi risiko ini kita asumsikan, nah dia terkait dengan nilai ya, kita melihat nilai risiko ya, nilai risiko yang mungkin nih. Jadi kita membuat perkiraan ya dari probabilitas peristiwa dan kemudian mengkalikannya dengan jumlah event atau biaya nih. Jadi misalkan di sini ada satu contoh nih. Contohnya adalah kita mengidentifikasi nih biaya sewa meningkat nih secara substansial nih seperti apa. Nah, berdasarkan asumsi kita coba buat bahwa kemungkinan akan terjadi peningkatan biaya itu adalah 80% dengan biaya tambahannya adalah 500.000 dolar misalkan seperti itu, ataupun $500 lah katakan. Nah, jadi nilai risiko kenaikan sewanya kita tadi hitung bahwa probability event-nya kemungkinan dia akan naik ini sebenarnya 80% nih. Dengan nilai, kalau nilai kenaikannya dia 500 nih. Nah, jadi nilai risiko yang mungkin muncul dari kejadian ini artinya dari risikonya adalah kalau kita katakan nama risikonya apa? Ya risikonya terkait dengan kenaikan biaya sewa. Nah, nilai risiko dari kenaikan biaya sewa itu berapa? Nilainya adalah 400.000 misalkan seperti itu. Nah, ini kita gunakan estimasi risiko. Kemudian kalau untuk metrik risiko itu sendiri, jadi kalau di metrik risiko ini ada probability, kemudian ada dampak ya. Nah, kita coba bisa masuk ke sini ya, kita buat matriksnya. Jadi lihat dia kecenderungannya arahnya kemana. Jadi misalkan tadi adanya kenaikan harga sewa, dia dampaknya seberapa besar terhadap kelangsungan proyek nih. Dia berisiko tinggi atau berisiko rendah nih. Mungkin resikonya dia medium. Cuman terkait dengan probabilitasnya nih. Nah, kemungkinan besar terjadi kalau katakanlah 80% tadi dia
masuknya kategorinya mungkin ya, sangat mungkin terjadi, berarti masuk walaupun dia masih medium, tapi karena dia very high ya probability-nya tinggi, nah maka dia kecenderungannya adalah masih di warna merah nih, jadi masih terkait dengan tinggi ya, risikonya masih tinggi nih, karena dia warnanya merah, kalau kuning mungkin sedang, nah di sini kemudian kalau hijau, nah di sini risikonya rendah ya. Nah ini yang perlu kita lakukan di awal sebetulnya untuk identifikasi risiko ya, kita identifikasi, kita analisis terlebih dahulu. Kemudian yang bisa kita gunakan lagi, kita bisa gunakan analisis sensitivitas. Nah, untuk analisis sensitivitas itu sendiri, di sini ada diagram tornado yang bisa kita gunakan. Ya, sebenarnya kita bisa input ini ke dalam spreadsheet juga bisa untuk analisis sensitivitas ya. Di sini karakteristiknya adalah terkait dengan identifikasi risiko ya. Jadi semakin panjang batasnya, semakin sensitif tujuan proyek terhadap risiko. Nah, ini nanti bisa di-rank, artinya yang paling lebar ya. Ini berarti risikonya dia yang paling besar ya, karena terkait dengan tujuan proyek. Jadi sangat mempengaruhi keberlangsungan ataupun goals dari proyek tersebut. Kemudian bisa juga kita gunakan analisis, contohnya sih terkait dengan kita simulasikan ya, simulasikan skenario yang mungkin muncul nih. Jadi kita langsung coba masuk ke contohnya aja nih. Misalkan kita ada tes terkait kegiatan ya, pembuatan halaman website nih. Nah, apa saja di situ, mulai dari kemudian multimedia integration. Di sini kita coba kita estimasikan bahwa total durasi ya, jadi ada best case estimate dan ada worst case. Jadi skenario terbaik dan skenario terburuknya coba kita identifikasi, kita akan terlebih dahulu. Kemudian biasanya dia berapa lama selesai juga kita simulasikan. Nah, di sini contoh kita ketemu ada misalkan untuk menyelesaikan satu proyek selesai, estimasinya untuk semua kegiatan itu yang paling baik ini skenario terburuknya kita selesai 23 hari misalkan seperti itu. Nah, simulasikan ya, asumsinya kita udah jalankan nih, udah coba buat, nah misalkan kita create 500 kali untuk asumsi terkait dengan pengelolaan proyeknya. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa proyek estimasi di sini di sebelah kiri kita bisa melihat total project duration-nya ya. Jadi kita simulasikan sampai dengan 500 kali, misalkan kita ternyata kemungkinan ya, kita coba bisa lihat ke sini presentasinya biar lebih mudah. Nah, di sini rate-nya adalah kecenderungan ya, rata-rata selesai itu sebetulnya kita ambil ya, asumsi yang paling tinggi adalah 19 sampai jadi kalau misalkan 17 hari itu dia masih di rate 30% nih. Kemungkinan proyek itu bisa selesai. Nah, demikian pula kemungkinan penyelesaian proyek dalam 19 hari atau kurang itu di angka 88% ya. Jadi jika diperhatikan, nah di sini untuk memverifikasi terkait dengan risiko-risiko yang muncul. Jadi kita bisa melihat dari analisis ya. Nah, proyek ini estimasi selesainya sekitar 19 sampai 20 hari. Ini terkait dengan risiko timeline-nya ya. Nah, kemudian bagaimana ya, bagaimana kita menghadapi risiko tersebut?
Nah, di sini ada dua cara ya, artinya kita bisa dealing with threat ataupun dealing with opportunity-nya ya. Jadi setiap bisa dihilangkan atau diatasi sesegera mungkin, kemudian respon yang cepat, hemat biaya dan lain sebagainya. Masuk nih langsung ke sini nih. Bagaimana untuk dealing with threat? Karena kan di deskripsi untuk webinar kali ini adalah bagaimana nih kita dealing with the threat maupun opportunity-nya terkait dengan keberlangsungan project ya. Artinya ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk menangani risiko yang dia berdampak negatif nih. Ada 4 ya. Artinya kenapa kita perlu mengidentifikasikan ini, karena ini nanti yang akan coba kita masukkan nih kalau kita punya tools atau kalau kita sudah mulai buat toolkit ya. Nah, kita harus definisikan kira-kira mana risiko yang nantinya mitigasinya harus kita hindari, mana yang harus kita transfer, mitigasi, mana yang diterima, seperti itu. Oke, nah ini seperti apa sih risiko yang misalkan, jadi misalkan, nah terkait dengan risiko ini dapat di dan lain sebagainya. Nah ini di awal. Kemudian terkait dengan transfer risiko, transfer ya mengalihkan ke pihak ketiga nih. Jadi bisa terkait dengan perusahaan asuransi ataupun risiko tersebut diambil ya, artinya impact-nya nanti ataupun yang menyelesaikan adalah vendor yang bertanggung jawab ataupun kontraktor yang bertanggung jawab. Ini terkait dengan risiko yang negatif ya. Kemudian jadi ini terkait dengan risiko mana yang mungkin kita abaikan, kita hindari atau kita delegasikan ke pihak ketiga atau yang memang harus kita preventif nih. Kalau ini terkait dengan lebih ke internal ya, lebih ke internal. Jadi kita perlu melakukan, artinya mitigasinya apa saja ya, pencegahannya seperti apa, kemudian korektifnya, kemudian ataupun perlu pemeriksaan ulang lebih lanjut. Kemudian apa yang bisa di-accept nih terkait dengan misalkan terkait dengan bikin backup, cadangan. Nah, ini risiko yang mungkin bisa diterima ya. Masuk strateginya adalah acceptance seperti itu. Kemudian masuk ke dealing with opportunity ya. Jadi strategi untuk menangani risiko yang mungkin berdampak positif nih. Ya, berdampak positif ada eksploitasi, sharing ya, kemudian improve ya, meningkatkan, dan acceptance juga. Nah, ini beberapa yang bisa dilakukan ya terkait ketika risiko tersebut nih. Jadi kan ada risiko yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif, dan bagaimana kita harus menyikapi setiap risiko-risiko yang mungkin muncul. Kemudian sharing nih bisa melibatkan pengalokasian. Kemudian contohnya misalkan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian bagaimana kita menambahkan SDM ya. Ini contoh tindakan yang bisa dilakukan. Oke, ini sih bagian ya strategi ya. Jadi strategi terkait dengan risiko yang berdampak positif dan berdampak negatif ya. Kemudian terakhir sih ya terkait dengan risk management. Nah, bagaimana kita memonitor dan mereview risiko ya. Memonitor dan mereview risiko. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan, mulai dari perbaikan ya, perbaikan terus-menerus, dan juga komunikasi nih.
Oke, nah kemudian untuk perbaikan artinya diperbaikan tadi berarti memastikan kontrol efektif dan efisien dalam desain maupun operasi. Jadi itu alasan kenapa kita mesti gunakan framework yang tepat, yang sesuai, karena nah kita fungsinya adalah nah untuk memastikan nih kontrolnya terkait IT yang harus diidentifikasi apa saja. Nah, kita bisa balik lagi ke framework yang sudah tersedia sebetulnya. Kemudian memperoleh informasi, menganalisis, mendeteksi, sampai ke mengidentifikasi risiko yang muncul. Kemudian ini terkait dengan komunikasi dan konsultasi. Kemudian manajemen risiko dapat ditingkatkan ya ketika kita memahami perspektif satu sama lain. Nah, ini tadi serangkaian konsepnya ya, konsep untuk kita melakukan identifikasi risiko. Karena arahnya mana dan juga dia memang ada versi open source-nya juga, dan lumayan juga sih kalau saya rasa. Jadi ada project risk manager juga. Nah, di sini kita bisa gunakan dia konfigurasi ya. Nah, ini sekilas untuk tampilannya saja terlebih dahulu. Ada project risk configuration, di situ ada kita rank setup terlebih dahulu ya. Jadi tadi kemungkinan yang dia jarang muncul, langka, jarang, ataupun mungkin bisa muncul. Nah, ini adalah probability rankingnya. Nah, di sini settingan defaultnya nih, sebetulnya kita bisa desain ulang kembali nih. Nah, oleh karena itu tadi kita perlu pahami dasar konsepnya, kita coba buka lagi terkait dengan risk assessment-nya harus bagaimana untuk menentukan nilainya nih. Kita mau asumsikan dia probabilitasnya, nah berapa persen nih ketika dia masuk kategori possible. Nah, kita bisa atur kembali untuk adjustment-nya sebetulnya untuk aplikasi ini. Ini untuk probability rank setup-nya. Kemudian ada untuk impact. Nah, ada impact rank setup-nya. Ini juga bisa dirubah ya, artinya bisa kita rubah kembali nih untuk deskripsinya nih. Jadi terkait dengan misalkan di sini kan terkait dengan keselamatan ya, keselamatan dan keamanan kesehatan kerja, kemudian security-nya seperti apa, kemudian lingkungannya ya, environment and community-nya. Nah, penjelasan yang ada di dalam kolom ini bisa kita adjust lagi ya sesuai dengan project-nya. Artinya deskripsinya apa nih? Kita katakan dia health and safety-nya low. Nah, ketika ada kasus apa nih, perlu first aid case, atau ketika ada lost time incident. Nah, kalau tidak berubah ya kita nggak usah berubah lagi ya, ini sudah defaultnya. Cuman mungkin ada yang perlu di-adjust, mungkin terkait security-nya, prosedurnya beda lagi nih setiap project. Nah, ini bisa kita adjust lagi. Sama nih seperti, oke, maaf ya, petirnya menyambar. Nah, sama di bisnis impact kategori untuk nanti sudah saya share tools-nya ya. Jadi untuk bisnis impact kategori kita bisa rankingnya kita bisa sesuaikan kembali ya. Artinya di sini sudah ada default-nya. Untuk budgetnya seperti apa. Nah, ini kita bisa asumsikan tadi menggunakan risk value ya, penilaiannya juga bisa masuk ke dalam situ. Kemudian ada risk occurrence time scale ya. Nah, ini durasi waktunya ya.
Ini juga kita bisa tentukan sebetulnya, kita mau tentukan waktu pengerjaan proyeknya berapa lama, kemudian asumsinya ketika ada risiko ini, dia yang paling mendekati kita bisa set, kita bisa katakan dia distant future ketika mungkin kalau proyeknya cuman 4, katakanlah 3 bulan ya, 12 minggu, berarti kita harus setting kembali yang urgent dari 0 sampai berapa minggu ya, 0 sampai 4 minggu, kemudian 5 sampai 8 minggu. Nah, ini disesuaikan kembali dengan jangka waktu pengerjaan proyeknya. Ini contoh untuk risk detailnya, dia sebenarnya otomatis nanti bisa ya. Jadi ada di sini kita identifikasi ya, identifikasi. Nah, artinya kembali lagi, kita akan mudah masuk ataupun mengisi ke dalam tools yang sudah tersedia, minimal ketika kita sudah mengidentifikasi ataupun tadi mengorganize ya, risiko-risiko tersebut masuk ke kelompok yang mana, kemudian risikonya apa saja nih. Jadi di sini misalkan ada satu description, karena kita harus menjelaskan ya, dia masuk risiko tersebut ada di tahap apa, apakah di tahap pengembangan atau di tahap implementasinya nanti, nah atau risiko tersebut bisa muncul di tahap analisis dan perencanaannya, seperti itu. Ada PACE-nya, ada departemen yang terlibat, nah ada risk owner, kemudian risk bearers ya, entitas yang menanggung risikonya, nah, sama ada probability-nya. Jadi untuk impact ya, yang sudah ada di depan, semua yang tampil di sini sesuai dengan yang setting di awal ya. Jadi kalau tidak dirubah, maka dia tetap sama mengikuti default-nya. Nah, kita bisa rubah untuk deskripsinya, kita bisa rubah untuk setiap project ya. Nanti artinya setiap risiko dia akan keluar sama, kita identifikasi di awal itu adalah untuk konfigurasi di bagian project-nya. Nah, misalkan business impact-nya nih kategorinya, nah dia berdampak, misalkan ada satu resiko dia berdampak terhadap business impact ya. Nilainya berapa? Nah, ini terkait dengan nilai resikonya. Kalau kita tidak, artinya sebenarnya kalau kita nggak masukkan ini juga nggak masalah. Cuman kalau ada perhitungannya, nah kita bisa masukkan ke dalam penilaian business impact-nya seperti apa. Sampai kepada schedule-nya juga yang berpengaruh ya. Oke, kemudian nah di sini untuk acuan ya, acuan untuk risk ranking-nya. Nah, terkait mana yang rare, kemudian possible, probable, kemudian untuk metrik ya, impact-nya, nah masuk ke kategori apa. Rankingnya ada minor, moderate, major, dan severe. Nah, itu digunakan di bagian atas ini ya, sebetulnya di overall risk-nya ya. Dia termitigasi. Nah, yang ada di atas ini, oke, sorry sebentar. Artinya yang ada di atas ini nanti dia akan otomatis ya, dia akan dikalkulasikan secara otomatis tergantung dari bagaimana kita setting di bagian risk detailnya ya, risk detail, HSE impact dan lain sebagainya. Nanti kita coba simulasikan satu contoh ya. Kita coba lihat fiturnya dulu. Kemudian untuk mitigasi ini ada di bagian sini sih, sebetulnya ada di bagian probability mitigation-nya. Kita bisa tambahkan ya mitigasi yang bisa dilakukan terkait kejadian yang muncul, kemudian implementasinya seperti apa. Nah, oke, ini untuk referensinya. Oke, bentar ya. Saya bisa share untuk project. Ini nanti bisa coba di-download yang versi open source-nya mungkin.
Oke, jadi ini nanti coba bisa di-download untuk Project Risk Manager-nya, untuk tools-nya juga bisa coba diinstal ataupun digunakan nanti sambil dimasukkan sesuai dengan, nah kita coba contoh studi kasus mungkin. Case apa nih? Ini ada pertanyaan, risk management ini bisa digunakan dalam sprint metode agile atau scrum ya tidak, Bu? Kalau bisa contoh penerapannya seperti apa? Itu pertanyaan dari Anonymous. Kira-kira mau dijawab sekarang atau gimana, Bu? Oh, boleh sekarang ya. Oh ya, Bu. Oke, jadi untuk risk management yang kita pelajari tadi, dia penerapannya masih secara umum ya sebenarnya, bisa diimplementasikan di kondisi tertentu. Artinya dia sebenarnya lebih fleksibel. Tinggal kalau kita masukkan ke dalam pengembangan secara agile, nah kita harus lihat lagi ke dalam framework IT framework-nya ya, artinya kita perlu definisikan terkait dengan kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan sistemnya nih. Pengembangan sistemnya itu kita bisa mulai dari identifikasi terkait dengan project ya, artinya risiko mungkin di sprint 1 nih, kira-kira risiko yang berkaitan dengan sprint 1 ini kita definisikan apakah ada entitas lain ya, stakeholder yang telah terlibat selain dari pengembang sistem ya, selain dari developernya itu sendiri. Nah, apakah ada terkait dengan operationnya, ataukah bisa berdampak nih biasanya terhadap misalkan bisnis nih, apa sih risiko yang mungkin terkait dengan pengembangan project secara jadi misalkan di sprint 1, nah mungkin ada request ya. Jadi misalkan ada request tambahan. Nah, di situ kita perlu perhatikan scope-nya ya. Scope terkait dengan requirement-nya seperti apa. Jadi kalau untuk pengembangan lebih ke signifikan ke requirement-nya ya, kita identifikasi dulu terlebih ke situ terkait dengan project pengembangannya, kemudian resource-nya juga ya, terkait apakah memungkinkan estimasi waktu pengerjaan, kemudian SDM. Nah, ini tadi makanya kita perlu breakdown lagi, kita kategorikan risikonya dia masuk ke dalam risiko mana nih? Masuk ke dalam ranah untuk people ataupun ke dalam bisnis risk-nya ataupun ke dalam secara teknikalnya nih. Bisa jadi secara pengembangan nih mungkin ada resiko misalkan database ya, artinya mungkin database-nya korup dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga terjadi. Itu ada di sini sih studi kasus IT risk. Nah, itu sudah saya share juga. Itu contoh terkait dengan pengembangan ini ya. iGracia ya. Di situ ada beberapa identifikasi risiko ya. Jadi ada risiko terkait dengan environment-nya, people-nya, ataupun terkait dengan sistem dan infrastrukturnya sendiri seperti apa. Nanti bisa kita coba masukkan, nah kita ambil yang ini aja sih, yang coba diidentifikasi untuk sistem dan infrastrukturnya. Oke, jadi lebih ke assessment-nya ya dari sisi hardware, software, interface, data information, kira-kira risiko apa yang bisa muncul dari situ. Kemudian kan sebenarnya output-nya apa kalau kita coba gambarkan lagi ke implementasi pengembangan software-nya. Jadi hardware-nya misalkan, nah kita perlu
bikin batasan nih terkait hardware, nah kita buat sistem boundary-nya. Nah, sampai sejauh mana risiko-risiko terkait hardware ini bisa muncul ataupun terkait software ini akan muncul, maupun sampai di sistem interface-nya. Kira-kira apakah ada data yang kritikal yang berkaitan ya, kita bikin sistem and data critical-nya ataupun sistem dan sensitivitas terkait datanya juga. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik, sebenarnya lebih ke karakteristik project-nya sih. Oke, itu untuk jawaban atas pertanyaan tadi ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua. Tadi kan juga dari Ibu Suci mau kasih contoh case ya Bu ya. Contoh case yang bisa mungkin kita aplikasikan nantinya di proyek yang ingin kita kerjakan kayak gitu. Kita tunggu dulu mungkin sebentar. Oke Bu, mungkin bisa lanjut ke sesi kedua. Belum ada pertanyaannya lagi. Oke. Ya, oke, makasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, jadi mungkin saya bahas dari studi kasus yang saya share di sini ya. Jadi kita coba lihat dulu untuk case study-nya. Nah ini ya, ini coba saya ambil satu case. Nah yang sudah ada nih kita ambil case terkait dengan pengembangan sistem informasi ya, IT risk analysis. Nah supaya lebih mudah sih untuk pengerjaannya ya, kita coba di sini kita masuk di proses manajemen risikonya ya. Dia sudah ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, dan perlakuan risikonya seperti apa. Nah, sama seperti frameworknya tadi ya, prosesnya. Nah, di sini kita coba di sistem and infrastruktur ya, bagian sistem and infrastruktur. Nah, ini terkait dengan aplikasi yang tadi. Saya baru coba masukkan 2 nih. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau bisa sambil install juga untuk softwarenya juga boleh, silahkan biar bisa sambil dicoba ya. Sorry. Share. Saya coba share screen-nya aja sekalian. Ini yang ini tadi kita masukkan nih, saya coba masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke definisinya. Nah, bisa dimulai dari new project ya. Kita coba deskripsinya, jelaskan. Nah, ini saya buka saja untuk sebagian, saya coba masukkan dua risk tadi berdasarkan yang ada di paper ini ya, paper untuk risiko yang mungkin muncul. Jadi ada sumber risikonya terkait dengan environment, manusia ya, people, dan sistem and infrastruktur. Nah, kemudian kita coba masukkan ke sini. Oke, kita bisa lihat untuk project name-nya, kemudian client name. Nah, misalkan project manajernya siapa, ataupun risk manajernya siapa, nanti bisa dirubah kembali. Kemudian plan ya, start and due date-nya. Nah, ini nanti diidentifikasi lebih lanjut. Nah, kemudian di mana sih kita bisa, sebenarnya di tools ini kita bisa tambahkan juga ya. Kita bisa tambahkan, nah ini kontaknya tadi ya. Kita bisa add membernya, dia sebagai apa. Misalkan di sini yang sudah ada nih ya, kita bisa lihat nama, kemudian nah dia sebagai risk owner,
project administrator, kemudian finance. Nah, ini juga bisa kita edit ya terkait dengan job title dan lain sebagainya. Itu nanti kita definisikan di di sini ya. Oke, bentar. Ini namanya nanti ditambahkan. Kemudian kalau mau tambahkan lagi, nah kita bisa masuk ke maintain resource-nya ya. Artinya sebenarnya ini bisa kita adjust lagi ya untuk tahapan-tahapannya ya. Bisa disesuaikan ya kalau mungkin menggunakan tahapan agile. Nah, kita bisa sesuaikan untuk sprint 1, sprint 2, sprint 3-nya ataupun pakai prototype misalkan. Nah, kita sesuaikan lagi saja untuk setiap pace-nya ya. Kemudian untuk facility-nya juga disesuaikan lagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, terutama job title-nya juga kita bisa tambahkan tadi ya. Karena tadi mungkin masuknya dia masih ke misalkan hanya ada project manager dan yang berkaitan. Nah, ketika kita sudah gunakan untuk project kita, bisa kita sesuaikan kembali dengan yang ada di organisasi masing-masing nih. Entah mulai dari departemennya, kemudian currency-nya. Nah, kita bisa cuman gunakan USD-nya ataupun Indonesian ya. Kemudian risk barrier-nya kita bisa tambahkan ya, artinya pihak yang terdampak ya, impact-nya kemana. Di sini contohnya ada masih dari skalanya, kategorinya masih internal, klien, kontraktor. Nah, beberapa bisa kita rubah. Nah, project type-nya nah juga bisa kita sesuaikan ya. Ini untuk maintain tadi resource-nya ya. Kemudian kembali ke project directory-nya. Nah, ini tadi untuk create project baru ya, create project. Kemudian create risikonya ada di bawah sini ya, ada new risk nih. Nah, jadi misalkan kita bikin satu risiko lagi nih. Oke, sorry. Kita coba definisikan ini dulu deh ya tadi. Terkait dengan risk metriknya ya. Nah, itu kita bisa rubah juga di situ. Nah, ini ya probability ranking tadi yang kita bahas. Nah, kita bisa adjust lagi sebetulnya terkait dengan probability-nya, kemudian impact-nya ya. Jadi mungkin ada prosedur baru ataupun kebutuhan baru, jadi security-nya seperti apa, kemudian environment community-nya. Nah, ini kita bisa deskripsikan ulang ya sesuai standarnya. Misalkan di sini ada nggak ya? Evaluasi risiko. Ada ya. Nah, jadi ini nanti bisa di-adjust lagi sesuai kebutuhan ya sebetulnya. Kemudian project budget business impact-nya ya. Jadi dia ada misalkan ada cost terkait dengan project presentasi ya. Jadi kalau dia berdampak ya, artinya kalau risiko tersebut berdampak tadi misalkan ada kerusakan ataupun kendala jaringan ataupun terhadap user interface, dia berdampak nggak sih risikonya terhadap business impact ranking-nya? Nah, kalau berdampak, saat kapan dikatakan dia high atau misalkan medium nih, kalau dia nilai risikonya nggak sampai 5% sih masih aman ya, kita masih kategorikan dia low. Tapi kalau dampaknya dengan misalkan gagal launching ataupun adanya kendala jaringan ataupun datanya hilang, nah itu kan berarti risikonya akan sangat tinggi dan nilai risikonya juga pasti mungkin misalkan dia nilai risikonya bisa masuk, kita katakan high itu ketika dia misalkan 50% ke atas ya dia sudah masuk high ya, very high seperti itu. Nah, ini bisa di adjust lagi sesuai kebutuhan nih.
Kemudian, nah, risk occurrence-nya, jadi jangka waktu timeline pengerjaan project, nah itu bisa disesuaikan kembali. Jadi katakanlah kalau tadi kita punya project untuk membuat satu website ya, konten profile perusahaan lah, kita bisa jalankan mungkin hanya 3 minggu seperti itu ya, berarti maksimalnya di sini kita create-nya nggak mungkin ya, di sini berarti harus di-adjust ke 12 minggu seperti itu misalkan ya. Nah, ini disesuaikan lagi dengan lamanya project tersebut berlangsung juga. Ini kita setting di projectnya ya. Ini setting awalnya. Kita hapus dulu. Nah, kalau sudah kita setting awal terkait dengan projectnya, baru kita masuk nih. Masuk ke new risk-nya ya. Sini ada beberapa risk. Nah, baru di new risk tadi kita definisikan kembali tadi. Misalkan ambil contoh database udah ya. Mungkin, nah ini terkait kebocoran data nih, institusi ya. Kita masukkan. Nah, sini paste-nya. Nah, paste-nya tadi belum dibuat kembali ya. Bisa dia tahapan apa, ada proses itu. Jadi tadi misalkan di tahapan, kita masukkanlah ya, tahapan construction ya, waktu building. Kemudian departemen yang terlibat nih, misalkan operation. Kemudian jangka waktu ya, occurrence-nya kapan. Artinya risiko ini bisa muncul ya, mungkin data kebocoran data itu bisa muncul kapan sih? Kalau kita estimasi waktunya mungkin ketika mau launching nih, kebocoran data itu bisa terjadi, atau di tengah-tengah ya, di tengah-tengah berarti tengah-tengah selama project 12 minggu tadi mungkin ada di, misalkan ada di bulan Mei seperti itu ya. Nah, dia masuk 8 minggu ya. Nah, kemungkinan akan adanya kebocoran data ini bagaimana? Nah, tadi makanya kita perlu nih mendefinisikan ataupun mengidentifikasi. Nah, kemungkinan itu mungkin kita berdasarkan adjustment atau asumsi tadi yang sudah kita pelajari terkait framework-nya, kita bisa definisikan dia bisa masuk kategori possible. Artinya probability ini juga bisa kita adjust di awal project tadi ya. Nah, tinggal di sini kita setting. Untuk ini masuknya ke possibility-nya sampai sejauh mana nih. Kemudian risk owner-nya tadi, misalkan project manager kita bikin lagi nih, si Dinda nih project risk owner-nya nih. Yang dia bagian terlibat di construction ya, mengelola risiko. Nah, kemudian kita masukkan nih mitigasinya. Mitigasinya seperti apa ya. Oke, bentar, belum sampai mitigasi. Nah, di sini nih kita bisa, jadi ada risiko kebocoran data tadi. Nah, terkait dengan HSS impact ya, terkait dengan impact, ada nggak sih dia berhubungan dengan misalkan security atau environment? Berarti terkait dengan security-nya. Ya,
ataupun kurang baiknya. Nah, ini bisa juga masuk ke sini ya. Kalau sudah, oke, bentar. Nah, ini coba kita save. Nah, kita bisa lihat ya approval dan lain sebagainya di sini. Statusnya masih open semua ya. Kemudian nah kita bisa mapping berdasarkan konsekuensinya. Oke, kemudian nah di sini untuk reportingnya ya, nah, kita bisa lihat statusnya ya. Di sini ada terkait dengan ini untuk project. Kemudian risk completion ya, kita ada beberapa nih, ada 2 ya, 2 unmitigate, kemudian yang ongoing maupun yang complete belum ada nih. Kita lihat nih berdasarkan, nah nanti disesuaikan untuk departemennya sih supaya lebih bagus sih. Yang memang tidak terpakai, nah dihapus ya, gunakan yang memang sudah ada supaya kelihatan nanti. Oke, kita main di sininya dulu. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya sih kita bisa coba semuanya masuk ke sini supaya kelihatan ya. Bisa sambil dicoba. Mungkin ada yang sudah coba gunakan ini atau ada yang sudah menggunakan ini juga, bisa sambil di-share ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Gimana cara menentukan rank resikonya seperti apa ya, Bu? Apakah ada vote dari tim proyek atau hanya ditentukan dari makna resiko yang teridentifikasi? Itu Nah, gimana? untuk menentukan rank resiko tadi, kita pakai yang identify risiko ya. Jadi kita bisa pakai analisis resiko. Jadi bisa melalui, tadi kan ada beberapa metode untuk identifikasi risiko ya. Yang pertama adalah documentation ya, terkait dengan mungkin dari proyek-proyek yang sudah didokumentasikan, kita bisa lihat kembali. Kemudian nah bisa juga digunakan terkait dengan ada risk matrix-nya ya, risk matrix-nya seperti itu. Nah, dari mana kita menentukan rank-nya itu kita kembali lagi ke control framework-nya ya. Jadi kita bisa lihat di mungkin kalau sambil dilihat ke Choso Risk Assessment itu kita bisa mengakses juga nilainya dia berapa. Oke, bentar sambil coba saya ini ya tunjukkan ya. Risk assessment. Sebenarnya menarik kalau kita tentukan risk assessment-nya di sini. Sorry. Ini ya. Nah, ini ya. Ini ada risk assessment process tadi ya. Awalnya identify dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke ratingnya ya. Jadi di sini ada definition-nya. Artinya ada kondisi-kondisi yang perlu kita identifikasi ya. Dia masuk major, moderate, minor, incidental terkait apa? Nah, kalau di sini terkait apakah dia berdampak secara langsung terhadap pengeluaran, kemudian terhadap leadership-nya dan lain sebagainya ya. Ini impact sale-nya ya, rating terhadap impact sale. Jadi sebenarnya sudah ada, jadi kenapa tadi ada IT framework-nya, IT risk framework-nya, nah itu yang bisa kita gunakan, jadi acuan kembali kita untuk men-scale ya, men-scale dia masuk rate 1, 2, 3 atau kira-kira probability-nya di mana dengan tambahan adanya judgment ya, professional judgment dari
mungkin dari SME-nya ataupun dari leadernya ataupun dari praktisi-praktisinya seperti itu. Tuh ya, untuk rate-nya sama nih, terkait apa lagi? Terkait dengan misalkan terkait dengan kecenderungan dia muncul nih. Nah, kapan kita masukkan dia kategorinya rare atau masuk kategorinya possible? Tadi kan ada berbagai metode risk metricnya ya. Misalkan dia berkaitan dengan, nah, dia akan muncul nih kaitannya 10% dan lain sebagainya. Nah, balik kita buka lagi, artinya buka pegangannya untuk IT risk framework-nya. Nah, kita bisa baca kembali, sesuaikan kembali yang sesuai dengan pengembangan proyek kita seperti itu. Oke, itu mungkin ada lagi Mbak Amel yang lain? Ya, ada. Jadi ada ya. Bentar, saya coba share lagi. Sambil. Ada lagi, kalau dari sisi developer, bagaimana cara mengidentifikasi risk yang mungkin terjadi pada role tersebut? Itu gimana, Bu? Kalau dari sisi developer ya, berarti yang diidentifikasi adalah risiko-risiko yang muncul secara dari sisi teknis tadi ya, dari sisi teknisnya ataupun terkait dengan sisi datanya. Jadi kalau kita mau cek sambil, oke bentar, ini saya enaknya sambil ngeliatin lagi nih. Sama ya, kalau lebih mudah nanti buka untuk social risk assessment-nya juga bisa. Kemudian risk management. Ya, coba saya share. Oh, saya bisa sambil share nggak ya? Kan Mbak Amel share nih. Kan bisa kita dua ini ya sebenarnya, dua share screen ya. Coba ini udah masuk ke sini belum? Oke, nah ini balik ya ke risk assessment. Dari sisi developernya kita perlu identifikasi nih, yang perlu kita identifikasi kalau dari sisi developernya ya terkait dengan lebih ke hardware, software, sistem interface, data information, people, dan tujuan dari sistem tersebut juga. Sampai keluar, keluarnya boundary-nya, artinya risiko yang bisa muncul terkait hardware ini seperti apa, kemudian threat identification-nya bagaimana. Nah, ada data, history system, history system attack-nya nih kita perlu. Jadi lebih mungkin terkait ada isu apa sih yang muncul terkait pengembangan, mungkin ada isu security-nya, kemudian ada isu terkait privacy datanya. Nah, itu yang perlu digali lebih jauh lagi dari sisi developernya. Bisa juga sih terkait dengan isu proses bisnisnya, artinya proses dari sistem itu berjalan, nah risikonya apa kalau tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan prosesnya bagaimana. Oke, selanjutnya ada lagi ya tadi ya? Ada, masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh. Berapa lama risiko yang sudah teridentifikasi dinyatakan sudah tidak termasuk risiko atau dikatakan dari high sudah menjadi low? Gimana cara evaluasinya? Itu seperti apa, Bu? Oke, jadi berapa lama resiko yang sudah teridentifikasi dinyatakan sudah tidak masuk risiko. Nah, tadi kan jadi terkait dengan tools tadi kan juga kita sudah ada ini ya di tools yang digunakan itu kan juga dia ada, oke tadi mana nih? Nah, ada mitigasinya ya. Jadi apakah dia sudah dilakukan atau belum dilakukan terkait dengan mitigasinya. Jadi
kita buat kita buat risk mitigation ya. Setelah kita identifikasi, kemudian ada risk mitigation. Nah, di risk mitigasi itu kan ada sebenarnya kita perlu menentukan, tadi kan kenapa kita perlu menentukan deadline-nya ataupun pengerjaannya seberapa lama waktunya. Jadi kita asumsikan misalkan risiko itu ada di tengah pengerjaan project ya. Jadi misalkan ada di minggu ke-20 tadi katakanlah. Nah, kapan kita harus memitigasi ataupun mengatasi risiko tersebut? Misalnya sebelum tanggal 20 kita harus sudah selesaikan. Karena tadi balik lagi ada risiko yang bisa kita memang harus mitigasi dan cari solusinya. Ada risiko yang bisa kita alihkan. Artinya mungkin kalau terkait dengan pencurian dan lain sebagainya. Nah, kita masukkan ke menyerahkan tadi menyerahkan atau mendelegasikan risiko tersebut ke third party-nya seperti itu. Nah, ini semoga menjawab ya. Kalau tidak boleh didetailkan lagi, silahkan ya. Iya, dari teman-teman mungkin tadi yang tanya bisa mungkin kurang jelas, bisa diulang lagi gitu ya, bisa ditanyakan lagi. Tuh. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Apakah semua perusahaan itu perlu menerapkan analisa resiko ini, atau jika terjadi saja baru dilakukan analisa resiko, atau sebaiknya sebenarnya analisa resiko ini perlu dilakukannya kapan gitu? Oke, nah ini menarik ya. Jadi untuk analisis risiko itu memang perlu dilakukan. Nah, sejak awal kita mau pengembangan proyek ataupun di dalam beberapa organisasi perusahaan, dia memang sudah buat registernya sendiri. Jadi ketika ada masalah tersebut bisa segera diidentifikasi. Artinya misalkan nih kita sudah punya satu platform ya, platform e-commerce. Nah, itu kan ada risk register nih terkait kita mau identifikasi fraud ini kapan terjadinya. Nah, ada platform yang dia bikin ya. Jadi kategorikan tadi ada terkait dengan cost impact. Jadi dia terdeteksi fraud, jadi ada risiko fraud ini ketika transaksinya nih, misalkan di e-commerce ada transaksi lebih dari 10 juta yang dilakukan secara berturut-turut oleh satu akun dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu kita definisikan ya risiko-risiko yang muncul. Kalau terjadi seperti itu, nah harus bagaimana mitigasinya? Nah, itu perlu ditindaklanjuti. Jadi kenapa? Artinya dari tadi misalkan risiko fraud terjadi, misalkan transaksi palsu lah ya, seperti itu. Nah, ini kan nilai risikonya kan tinggi ya bagi satu platform itu, bagi organisasi itu. Nah, maka dia masuknya, dia sudah definisikan kalau masuk itu, dia masuknya kategorinya tadi high risk tadi, kemudian sudah mitigasinya seperti apa, apakah langsung blokir akun, kemudian blokir profil dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan tadi security risk-nya juga. Nah, karena memang ketika kita bisa mengidentifikasikan hal itu di awal, artinya kenapa dikatakan tadi nggak mungkin risiko ini 100% ya. Paling 90%, 95%, karena kita belum tahu nih pasti terjadi atau tidak. Dan tidak mungkin juga dia 0%, karena kita tidak bisa memastikan bahwa tidak ada kebocoran data dan lain sebagainya. Itu risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Biasanya dari mana ya, kita bisa balik lagi. Apalagi kalau misalkan sudah punya, kita bisa review dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada. Betul.